sini saya datangin seorang responden, teman kelas saya sendiri. Mungkin bisa langsung saja diperkenalkan namanya, Mas. Halo semua, nama saya Ricky, saya dari Prodi Sastra Inggris. Oke, langsung ke intinya, saya akan bertanya-tanya pada Mas Ricky. Baik, Mas. Pertanyaan saya, mengapa penggunaan bahasa Indonesia di zaman sekarang mulai menurun di kalangan anak muda, padahal bahasa itu adalah identitas bangsa. Pendapat Mas seperti apa? Oke, jadi menurut pendapat saya sendiri sebenarnya bukan penurunan ya Mas ya. Mungkin bisa bilang begitu karena sekarang ini kita berdampingan dengan yang namanya bahasa Inggris, dimana anak remaja zaman sekarang itu sering menggunakan bahasa Inggris dalam hidup sehari-hari, diselingi dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ya saya rasa ini bukan penurunan, ini adalah dampak dari yang namanya globalisasi yang harus kita terima. Ya, ada benarnya juga, Mas Vicky. Menurut saya juga overall sih dari pengaruh globalisasi ya, karena itu adalah akar masalahnya. Betul. Memang di zaman sekarang itu lebih banyak anak muda prefer menggunakan bahasa Inggris karena lebih modern, dibilangnya lebih gaul ya mungkin ya. Seperti itu. Betul seperti itu. Mungkin ada beberapa faktor untuk bisa mengatasinya seperti membuat konten-konten menarik di media sosial, membuat karya yang kreatif dengan bahasa Indonesia yang keren. Ya mungkin itu bisa dilakukan dan semacam solusi lainnya yang bisa ditemukan. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Permisi kakak, boleh iya. minta waktunya sebentar? Oh iya, kenapa? Saya ingin melakukan wawancara untuk tugas bahasa Indonesia. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan siapa dan dari fakultas apa? Saya Hovi dari Fakultas Hukum. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Anda tentang kebiasaan mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing di kalangan mahasiswa. Oh, untuk mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Iya. Oke. Menurut saya, selama bahasa itu dimengerti oleh lawan bicaranya, itu boleh-boleh saja. Karena seperti yang saya tahu bahwasanya itu merupakan kalimat efektif. Kalimat efektif dan ketika kita berbicara atau kita menulis, itu dimengerti oleh lawan bicara kita. Nah, meskipun bahasa Inggris, kalau menurut saya, selama itu masih bisa dimengerti ya, saya. Ada tambahan lagi kak? Sudah, itu aja. Oke, terima kasih kak. Ya. Permisi kakak, boleh meminta waktunya sebentar? Oh, boleh. Silakan. Saya di sini ingin melakukan wawancara untuk tugas bahasa Indonesia. Ini dengan kakak siapa dan dari fakultas mana? Saya Heksana dari Fakultas Hukum. Baik, bagaimana pendapat kakak tentang menyesuaikan bahasa Indonesia di situasi yang formal dan non formal? Sebenarnya mama kita suara saya agak serak, gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa kakak. Kalau menurut saya pribadi ya kak, penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi formal dan non formal itu cukup berbeda ya. Karena kalau misal kita berbicara bahasa Indonesia dalam konteks non formal, nah biasanya itu kita menggunakan bahasa-bahasa itu yang mudah dipahami. Nah, terkadang orang-orang kita kayak Gen Z itu kita menggunakan bahasa Indonesia campur dengan bahasa-bahasa gaul ya kak. Nah, bener banget. Ya, itu perbedaannya sangat signifikan. Sedangkan kalau misal kita dalam konteks yang formal, nah biasanya kan kita ngomong formal itu kepada orang-orang yang diibaratnya memiliki jabatan lah, atau orang-orang yang stratanya lebih tinggi dari kita. Jadi kan kita berkomunikasi dengan gaya yang lebih formal. Nah, sehingga kita ketika berkomunikasi dengan mereka, kita menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung baku, cenderung sesuai dengan kaidah kebahasaan pada umumnya, agar penyampaiannya itu terkesan jauh lebih sopan. Kalau menurut saya seperti itu kan. Baik, terima kasih atas pendapat kakak dan mohon maaf ya mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa kak. Terima kasih. Sekarang aku mau wawancara nih, itu orangnya. Halo kak, permisi. Iya. Boleh wawancara? Boleh. Wawancara apa? Boleh perkenalan dulu? Nama saya April. Dari fakultas mana? Saya dari Fakultas Prodi? Prodi. Saya mau nanya tentang bagaimana tanggapan kakak tentang berbahasa santun di kalangan mahasiswa ini mulai berkurang apa mulai gimana gitu? Kesantunan dalam berbicara dalam mahasiswa ya.
kalau dari aku pribadi itu sebenarnya masih ada kayak kosakata yang formal atau berbicara yang santun, itu masih ada. Tapi kalau aku pribadi, kalau sama teman-teman aku yang udah dekat itu pasti ngomongnya ya seperti biasa. Dan kebanyakan juga Gen Z yang ngomongnya juga gimana ya, kalau aku pribadi, aku kalau ketemu orang atau ketemu siapapun itu aku selalu bicara formal. Tapi kalau dengan orang yang aku udah dekat itu pasti kayak ngomongnya kayak seperti temen sendiri gitu. Terima kasih ya Kak jawabannya. Ya. Udah. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Nama saya Keina, saya mahasiswa Universitas Jember. Boleh saya izin bertanya Kak? Boleh. Menurut Kakak, anak muda zaman sekarang itu apakah perlu diajarkan berbahasa Indonesia baik dan benar? Kalau menurut aku pribadi ya, anak muda zaman sekarang tuh perlu dan penting banget diberi edukasi atau diberi motivasi untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena anak muda zaman sekarang itu lebih banyak menggunakan bahasa gaul mereka untuk berkomunikasi sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia yang bagian benar itu akan dikesampingkan, bahkan nanti mungkin disepelekan. Jadi menurut aku penting banget. Oke, kalau begitu makasih banyak ya Iya, Kak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Puwanto. Saya dari Universitas Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ini dari Prodi Manajemen. Dan di sini saya ingin mencari tahu seberapa luas tentang bahasa Indonesia di kalangan masyarakat maupun mahasiswa atau pelajar. Baik, saya di sini sudah ada salah satu responder. Boleh memperkenalkan diri Anda dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nazir Ilham Yakin, asal dari Banyuwangi. Oke. Masnya sebagai mahasiswa atau pelajar? Saya sebagai pelajar. Oke, baik Mas. Pelajar ya Mas. Apakah saya boleh bertanya pada Anda? Boleh. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya kepada Anda seputar bahasa Indonesia di kalangan masyarakat maupun mahasiswa atau pelajar. Ya, boleh. Silakan. Baik. Pertanyaannya, bagaimana membaca luas mempengaruhi kemampuan Anda dalam berpikir kritis dan analitis? Menurut saya, pengalaman membaca yang luas sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis dan analitis. Dengan membaca berbagai jenis bacaan, baca buku ilmiah, berita, maupun karya sastra, saya belajar melihat satu isu dari banyak sudut pandang. Dari situ saya terbiasa menganalisis informasi, membandingkan argumen, dan menarik kesimpulan yang logis. Jadi, membaca bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga melatih saya untuk berpikir lebih mendalam dan tidak mudah menerima sesuatu tanpa pertimbangan. Oke.